Bismillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur yang kita panjatkan kepada Allah, salawat serta salam. Mari kita terus memuliakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menceritakan kita pada malam ini melanjutkan yang terdahulu ini dengan referensi kita pada yang malam ini kajian kita di halaman 173. Yang halaman 173 bagi 4 dari bawah baris kelima dan atas di antara bisa ada kalimat supaya tujuh jauh dari bawah. Silakan dicari dan perhatikan dan kalau saja tahan diri dengan sama-sama baca Al-Fatihah. Saya rasa Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pernah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Terutama untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di dalam bangsa. Semoga Allah bisa melaksanakan Allah dan bagi kita yang masih hidup ini akan selalu ada di majelis taklim. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur dan bisa berikan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian keluar dari imam. Tutorial melaksanakan sholat istisqa, minta silahkan juga berdoa. Kemarin sudah dijelaskan sebelum pelaksanaan makassar imam, pemerintah dalam hal ini suruhnya memberi
menusuk, kemudian puasa 3 hari. Yang tepat harinya adalah hari Jumat, hari kedua bersama Lebaran. Jadi hari keempat ini puasa di hari keempat semuanya penuh, kemudian imam mengajak makmumnya, mengajak jamaahnya, mengajak masyarakatnya, mengajak rakyatnya ini bersama Tilawih pada hari keempat, hari ke-42. Mungkin kalau dikatakan kalau puasa Kamis, Jumat, Sabtu, hari keempat, hari Ahad, 2 sunnah dalam keadaan berpuasa. Keluarnya kemana? Dia wilayah binas ila sorofi, ke lapangan terbuka. Sholat istisqa tidak dilaksanakan di masjid tapi di lapangan terbuka. Kalau di desa, kalau di kampung, karena kemarau yang panjang, sawah yang kering, sebaiknya bisa dilaksanakan di sawah. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan itu dalam beliau berbagi pada hari siaman sedang dalam keadaan berpuasa. Di samping dalam keadaan berpuasa, orang ini jangan memakai wangi-wangian, karena ini masa keluar. Apalagi minyak wanginya sudah lama bagi masing-masing. Jangan pakai minyak wangi. Walau tidak dan tidak memakai pakaian yang bagus. Jangan pakai jas, jangan pakai PHS, pakai pakaian yang jelek, pakai pakaian yang robek. Yang penting bisa menutup aurat. Bagi yang tujuan, tetapi mereka keluar siapi millati, memakai pakaian yang rusak, wahyatin dengan huruf ba, maksud yang dikasarkan wadani dan huruf jamatin yang dititiki sakinatin. Sungguh millati wahya, siapi millati adalah ma'yul basuh dalam yang dipakai min siabil minna, dari baju-baju pakaian kerja. Pakaian kerja kotor nggak apa-apa, yang penting tidak najis. Karena kotor belum tentu najis, bersih belum tentu suci. Mengingat diri, karena memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di wilayahnya minasyi'illah dalam takut jadi jangan sekali-kali pakai pakaian yang baru walaupun murah. Karena tidak ada yang jelek atau yang baru walaupun murah. Yang diminta maksudnya adalah waktu sama pakaian yang dipakai bekerja, membuat suatu khidmat dan pakaian pelayan.
dan keluarnya dari rumah menuju ke lapangan terbuka dengan tenang, puasa dan juga wastika nanti dan tertunduk kepala, yang tengok kanan kiri tetapi istiqamah, menundukkan kepala yang khusyuk, dan bertahan hati. Apa yang dimaksud khusyuk? Mengudur hati, yaitu jalan dengan hati, jalan dengan perasaan. Khusyuk khawal dan anggota dengan berusaha. Kok bisa suara rendahan. Orang ini yang dimaksud dengan semua itu adalah kata-kata menghinakan diri. Karena kita sudah diingatkan oleh Allah dengan muncul. Untuk ini merendahkan diri, sebagai merendahkan diri, bertadulli dan menghinakan diri. Wayah rujukan dan keluar mau bersama asyikanu anak kecilnya, biar nangis di sana. Wasyuruhu dan orang-orang tua, walau baik isi, walau anak kecil belum habis kumpul di sana. Walau ada bisu dan nenek-nenek ada semua, walau kakak ilmu dan binatang-binatang liar, bawa kucingnya, bawa ayamnya, bawa kambingnya, bawa hewan-hewan yang lain. Sampai di sana sudah kumpul semua, wayusalli dan bersolat bihim bersama mereka al-imamu, yaitu imam, awalnya guru atau wakilnya imam, rokaat ini 2 rakaat. Sampai di lapangan, sampai di sawah, laksanakan sholat 2 rakaat. Sholat ini seperti sholat 2 lebaran. Dalam cara-caranya di dalam kita, yaitu dari membaca doa kita, Allahu Akbar, doa kita, setelah selesai doa kita, kata awudi dan membaca ta'awud sebagaimana biasa. Sudah selesai baca ta'awud dan takbir dan membaca takbir, saran qiraat ulang 7 kali pada rakaat pertama, wa khamsan dan 5 kali qiraat syahadi pada rakaat kedua. Setelah baca Fatihah, setelah baca Iftitah, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, qiraat pertama 7 kali, qiraat kedua 5 kali. Baru setelah itu baca surah Al-Fatihah. Nah, takbirnya tidak cuma dengan suara, tapi birra'iyadaini, dengan mengangkatkan kedua tangan, sebagaimana yang kita lakukan pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah selesai melakukan sholat sunnah dulu, kemudian berkhutbah imam, berkhutbah dengan sunnah yang tadi yang baru dikatakan, karena hukum yang bawahnya sunnah. Khutbah ini dengan 2 khutbah
Arkani dalam rukun-rukunnya, wasyuruti dan syarat-syaratnya, wa ghairan dan selain itu. Ya, minasyuruti dan syarat-syaratnya, wa sunani dan sunnah-sunnahnya. Wasyurutu minha kuna sitatu, syaratnya ada 6. Nama yang khusus rohi jadi persoalan, tetapi boleh dalam khotbah istisqa khotbahnya disingkat menjadi 1 kali khotbah sebagaimana yang terjadi di usul. Hal itu dikatakan dalam kitab doa. Sebagaimana yang saya sampaikan di baris 4 dari atas ada kalimat as-sholat ini seperti di sini menggunakan kata as-sholat menyerupai. Ketika menggunakan kata as-sholat itu ada yang jami, ada yang tak, ada persamaan. Persamaannya sholatnya 2 rakaat, takbirnya 75, syarat rukunnya itu, tetapi perbedaannya tetapi imam yastagfirullah ta'ala membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil khutbataini di dalam 2 khutbahnya. Ini berbeda. Kalau sholat lebaran kan sholatnya takbir 75, khotbahnya juga takbir 97. Nah, di dalam sholat istisqa sholatnya sama, takbir 75, tetapi khotbahnya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takbir sebagai pengganti takbir. Awal rumah di awal 2 di khotbah ini di dalam 2 khotbah akhir. Penjelasannya ayat Fatihah. Maka mulai imam itu al-khutbah al-ula pada khutbah yang pertama dan istighfar dan membaca istighfar 9 kali. Hitungannya sama dengan takbir di dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah pertama 9 dan juga khutbah tsaniyah dan khutbah yang kedua sab'an yaitu 7 kali. Bagaimana takbirnya? Kalau saya beristighfar, bagaimana istighfarnya? Kalau saya beristighfar dan saya beristighfar itu adalah astagfirullah
tahu itu ada susah menjual nanti beberapa masalah